Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berhubung ada beberapa kelas yang daring ya untuk pertemuan ke-12 ini, sebenarnya tadi ada kelas pagi ya, kelas IFA dan SI kelas E, itu kelas luring ya. Kebetulan untuk kelas berikutnya daring, dan yang saya bahas ketika luring tadi adalah pembahasan soal-soal ya. Jadi mengerjakan bersama-sama, latihan bersama-sama. Saya pesankan teman-teman untuk setiap kelas jangan lupa silakan koordinator membuat Google Drive ya untuk supaya teman-teman saling mengupload apabila sudah mengerjakan tugas secara estafet, diupload di Google Drive tersebut sehingga teman-teman satu kelas bisa belajar satu sama lainnya, bisa saling belajar dari pekerjaan estafet teman lainnya, sehingga memudahkan Anda dalam belajar, tidak menyebabkan belajar secara SKS ya, tidak belajar secara maraton yang banyak, tapi bisa bertahap. Setiap latihan itu Anda resapi, Anda sama saja dengan Anda resapi itu Anda berlatih ya. Tahap demi tahap itu akan lebih masuk, lebih mudah dipahami daripada Anda belajar H-1 dengan cara maraton ya. Oke, jadi saya di sini mengapa dari awal saya estafet supaya teman-teman belajar dari awal sedikit demi sedikit, tapi nyata ya, tapi betul-betul diresapi begitu. Kemudian rekaman-rekaman itu saya anjurkan teman-teman sempatkanlah untuk menyimak ya. Misalkan tidak sempat untuk latihan mengulang, cobalah untuk sempat menyimak, paling tidak Anda simak supaya Anda bisa terbantu pemahamannya. Oke, ini untuk soal-soal yang ketika luring tadi, untuk latihan tadi ya, itu adalah tentang limit. Mengapa saya ulang limit ya? Karena memang yang terbanyak di materi setelah UTS ini adalah yang berkaitan dengan limit. Limit berkaitan dengan turunan, kemudian dari turunan pun bisa digunakan untuk menyelesaikan limit ya. Dan untuk penyelesaian limit itu ada metode yang menggunakan turunan, yaitu metode hospital. Hospital yang dulu ditemukan oleh Bernoulli, kemudian dipopulerkan oleh hospital, tapi karena yang mempublikasikan adalah hospital, maka terlanjur seluruh dunia menyatakan penemunya adalah hospital gitu. Jadi dalil hospital itu berlaku apabila ketika kita memasukkan suatu nilai itu dimasukkan ke dalam fungsi yang dilimitkan, itu hasilnya 0/0, hasilnya 0/0 atau tak terhingga per tak terhingga, maka kita bisa menggunakan cara hospital, yaitu dengan menurunkan pada bagian pembilang diturunkan, dan bagian penyebutnya diturunkan, lalu kita cek lagi hasil turunannya itu apakah sudah ada hasilnya atau masih 0/0 atau masih tak terhingga per tak terhingga. Jika belum pasti masih 0/0 atau tak terhingga per tak terhingga, berarti Anda perlu lakukan hospital lagi. Anda turunkan lagi bagian pembilangnya dan bagian penyebutnya. Lalu Anda cek lagi hasil turunannya itu dengan memasukkan nilai X-nya. Apabila sudah ada hasilnya 0 atau hasilnya bilangan berapa, bukan 0/0 atau tak terhingga, berarti selesai. Tapi kalau hasilnya masih 0/0 atau tak terhingga per tak terhingga, Anda turunkan lagi. Nah, oleh karena itu teman-teman saya ingatkan bahwa hospital itu hanyalah salah satu metode penyelesaian limit. Kemarin teman-teman dalam materi sebelumnya, limit itu bisa diselesaikan dengan yang pertama substitusi, kemudian yang kedua dikalikan dengan sekawannya, kemudian yang ketiga adalah dibagi dengan pangkat tertinggi. Ya, kemudian yang keempat adalah caranya dengan hospital itu. Tidak selalu dengan hospital itu lebih sederhana, tergantung soalnya. Kadang-kadang ada soal yang dengan hospital lebih sederhana, ada juga yang dengan hospital terlalu lama. Justru dengan dikalikan dengan sekawan atau manipulasi aljabar itu lebih mudah ya. Oke, kita mulai saja. Ini contoh soalnya ya. Ini yang saya centang-centang adalah contoh soalnya. Jadi ada soal limit X mendekati 0 dari X tan X per sin kuadrat X. Sin kuadrat X ini adalah sin X kali sin X ya. Nah, kita ingat teman-teman, supaya ini bisa dikerjakan ya, ini X tan X per sin X kali sin X, kita kalikan dengan X per X. Mengapa? Karena limit X mendekati 0 dari X per sin X itu sama dengan limit X mendekati 0 dari sin X per X, atau dari tan X per X, atau dari X per tan X. Hasilnya 1 ya. Jadi kita kalikan dengan X per X ini supaya ketemu di sini pola tan X per X atau X per sin X ya. Nah, limit X mendekati 0 dari tan X per X atau X per sin X itu 1. Nah, ini bagian yang saya tandai, yang saya pola, istilahnya saya garis ini adalah nilainya 1. Kemudian
Nah, di sini tinggal limit X mendekati 0 dari X per sin X. Tadi sudah saya katakan limit ini adalah nilainya 1 ya. Jadi ini 1, yang X per sin X juga 1. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya, yaitu limit X mendekati tak terhingga ya, dari fungsi X pangkat 5 ditambah 5X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 dibagi 2X plus 5 pangkat 5 ya. Nah, ini kalau diselesaikan dengan hospital dari bagian pembilangnya diturunkan atau penyebutnya diturunkan, itu akan lama sekali ya. Ya bisa ketemu, tapi lama sekali, apalagi ini pangkatnya banyak ya. Maka dengan cara apa? Oh, ini ketahuan ya. Ketahuan ada X pangkat 5 dibagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah X pangkat 5. Ya, jadi dengan X pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 5 atau bagian pembilangnya dikalikan dengan 1/X pangkat 5. Bagian penyebut dikalikan dengan 1/X pangkat 5. Nah, ini ketemu seperti ini. X pangkat 5 per X pangkat 5, 1. Kemudian bagian yang 5X pangkat 4 dibagi X pangkat 5 itu masih ada 1/X-nya. Nah, kita tahu X-nya mendekati tak terhingga. Kalau masih ada 1/X-nya, berarti dia dibagi tak terhingga itu 0 ya, bagian ini 0. Kemudian dibagi dengan ini. Nah, kita lihat saja di sini. Ini kan sebenarnya bilangan namanya binomial expansion ya. Binomial expansion itu seperti A plus B pangkat 2, itu artinya A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Itu mengikuti cara-cara aturan bilangan segitiga Pascal ya. Nah, teman-teman ingat ya, bagian ini yang diutamakan adalah bagian pangkat tertingginya aja. Ya, bagian pangkat tertinggi aja. Mengapa? Karena bagian yang kanan atau bagian yang tengah itu nanti X-nya tidak sampai X pangkat 5. Kalau dibagi dengan X pangkat 5, pasti sisa 1/X atau 1/X pangkat sekian. Yang sisa 1/X, yang masih ada 1/X pangkat sekiannya itu pasti akan 0 ya, karena X-nya mendekati tak hingga. Jadi yang diutamakan di sini adalah bagian depan yang dipangkatkan 5, yaitu 2 pangkat 5 dikalikan dengan X pangkat 5. Nah, ini dibagi dengan X pangkat 5. Kemudian yang belakang ini 5 pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 5 ketemunya 0. Nah, ini dicoret. Yang sini dicoret, ketemunya 2 pangkat 5, yang atas 1, berarti 1/32 ya, 2 pangkat 5 itu 32, ketemu hasilnya ya. Kemudian ini ada soal lagi ya teman-teman, sebentar ya teman-teman ya, kita tengok. Saya sepertinya sempat menuliskan. Nah, ini jadi ingat ya, untuk memudahkan salah satu cara memudahkan limit, kita mengingat bentuk limit X mendekati 0 dari sin X per X akan sama dengan X per sin X sama dengan tan X per X sama dengan juga dengan X per tan X, hasilnya sama dengan 1 ya. Oke, kita lanjut ke soal tadi. Nah, soal ini ya, limit X mendekati 0 dari tan pangkat 3 5X, atau di sini maksudnya tan 5X kali tan 5X kali tan 5X ya, dibagi dengan 10X dikuadratkan kali sin setengah X ya. Nah, ini gimana caranya? Oke, kita jabarkan aja di sini. Kita jabarkan. Jadi limit X mendekati 0 dari tan 5X kali tan 5X kali tan 5X per 100X kuadrat kalikan sin setengah X ya. Supaya kita bisa menyederhanakan, berarti kita harus mengalikan berapa supaya ketemu tadi bentuk tan 5X per X atau tan X per X ya. Di sini tannya tan 5X. Nggak perlu kita kalikan dengan 5X kuadrat per 5X kuadrat. Cukup dengan kalikan saja dengan X ya. X pangkat 3, X kali X kali X. Mengapa? Karena limit dari X mendekati 0. Limit X mendekati 0 dari tan 5X per X itu hasilnya adalah 5 ya. Kalau limit X mendekati 0 dari X per tan 5X hasilnya 1/5. Cukup bagian sudutnya aja. Bagian sudutnya aja langsung dihilangkan X-nya gitu. Misalkan limit X mendekati 0 dari tan 5X per 2X berarti 5/2. Limit X mendekati 0 dari 2X per tan 5X berarti 2/5. Begitu ya. Nah, oke. Sekarang kita kalikan saja di sini. Di sini kita tulis lagi ya penjabarannya ini ya. Nah, ini dikalikan dengan setengah X per setengah X ya, supaya apa? Kita bisa menemukan bentuk ini. Bentuk yang alfa per sin alfa ya. Yang ada kan sin setengah X. Nah, kita kalikan dengan setengah X per setengah X. Ini ada, ini 1 hasilnya. Kemudian tan 5X kali tan 5X kali tan 5X ini kita kalikan dengan X pangkat 3 per X pangkat 3. Supaya apa? Supaya yang di bawah sini ini menjadi 5 ya.
tan 5x per x itu limitnya adalah 5 ya. Kemudian ini 5 kali 5 kali 5. Nah, ini bagian ini ya. Ini langsung kita jadikan 5 pangkat 3, kemudian yang setengah x per sin setengah x ini adalah 1. Kemudian tinggal ini. Tinggal yang tidak saya tandai. Berarti x pangkat 3-nya masih per setengah x, kemudian per 100x kuadrat ya. Nah, di sini x kuadrat kali x itu x pangkat 3 bisa kita coret. Kemudian 100 dikali setengah itu 50 dan 5 pangkat 3 adalah 125. 125 bagi 50 5 per 2 begitu ya. Jadi ini kalau menggunakan hospital ini terlalu lama. Jadi kapan kita menggunakan hospital, kapan kita gunakan perkalian dengan sekawan atau membentuk pola yang memudahkan tergantung soalnya gitu. Kemudian soal berikutnya ini adalah limit x mendekati 0 dari e pangkat x min len daripada 1 plus x min 1 dibagi dengan 3x kuadrat. Nah, ini kelihatannya bisa kita turunkan ya. Oke, kita cek dulu. Apakah dia kalau dimasuki dengan 0 menjadi 0 per 0 atau tak terhingga per tak terhingga. Nah, e pangkat 0 itu 1 ya. E pangkat 0 itu 1, kemudian len 1 ya. E log 1 itu 0 ya. Berarti 1 min 0 min 1 itu 0. Dibagi dengan 3 kali 0, 0 per 0. Oke, ini 0 per 0 ya hasilnya. Berarti kita bisa menggunakan hospital. Nah, kita menggunakan hospital berarti kita turunkan bagian atasnya ya. Turunannya e pangkat x itu tetap e pangkat x. Kemudian turunan daripada len 1 plus x itu adalah 1 per 1 plus x. Turunan daripada 1 itu 0. Kemudian turunan dari 3x kuadrat itu 6x ya. Oke, hasil dari turunan hospital ini kita masuki lagi dengan nilai x-nya. Masih 0 per 0 atau enggak gitu. Coba kita masukkan ke sini, e pangkat 0 per 1. Oh, e pangkat 0 1 pangkat 1. 0. Yang bawah 6 kali 0. Oh, 0. Berarti 0 per 0. Masih 0 per 0. Turunkan lagi ya. Kita gunakan hospital lagi, turunkan lagi. Hasil e pangkat x diturunkan tetap e pangkat x. Kemudian ini turunannya menggunakan U aksen V min U kali V aksen per V kuadrat ya. Ini ya. Ini berarti E pangkat X dikurangi dengan turunannya 1 itu 0, kalikan dengan 1 plus X dikurangi dengan 1 dikali turunan daripada 1 plus X ya. Dikalikan dengan 1, dibagi dengan dalam kurung 1 plus X kuadrat. V kuadratnya 1 plus X-nya. Kemudian dibagi dengan turunannya 6X. Turunannya 6X itu 6. Nah, sekarang kita masuki E pangkat 0 ya. Kita masuki dengan X sama dengan 0. E pangkat 0 itu 1 dikurangi dengan 0 dikurangi 1. Ingat di sini ada kurungnya ya. Dikurangi berarti min dalam kurung min 1 berarti plus 1. Berarti 1 plus 1 itu 2 dibagi 1 ya. Karena X-nya mendekati 0. Berarti 2 per 1 dibagi dengan 6. 2 per 1 bagi 6 itu berapa? 2 per 6 atau sepertiga. Ya, hasilnya sepertiga. Oke, kita lanjutkan teman-teman untuk soal berikutnya ya. Limit x mendekati 0 dari 1 per x min 1 per sin x ya. Di sini coba kalau kita masuki dengan 0, 1 per 0 itu berarti tak terhingga. Kemudian min 1 per sin 0, 1 per 0 juga tak terhingga. Hasilnya tak terhingga min tak terhingga. Kalau hasilnya tak terhingga min tak terhingga, supaya bisa kita gunakan hospital, harus kita manipulasi tetapi tidak mengubah nilai ini ya. Supaya hasil manipulasinya itu adalah 0 per 0. Oke, ini coba kita samakan penyebutnya. Penyebutnya adalah x kali sin x. Nah, ini x kali sin x ya, pembilangnya itu sin x min x ya. Nah, kita ubah ke dalam bentuk kita samakan penyebutnya sehingga menjadi sin x min x. Nah, sekarang kalau sin x min x itu kalau dimasuki x sama dengan 0, sin 0 derajat 0 dikurangi 0 itu 0. Kemudian 0 dikalikan sin 0, 0 juga berarti 0 per 0. Oke, kalau sudah bentuknya seperti ini, berarti bisa kita gunakan dalil hospital. Kita turunkan pembilangnya, kita turunkan penyebutnya. Kita gunakan hospital yang pertama ya. Sin x turunannya adalah cos x min 1, kemudian yang bawah turunan daripada x itu 1 dikalikan dengan sin x ditambah dengan x dikalikan turunan daripada sin x, x kali cos x ya. Nah, sekarang kita cek. X-nya sama dengan 0, cos 0 itu berapa? 1 ya. 1 kurangi 1, 0. Kemudian sin 0 itu 0 ditambah dengan X kali X-nya itu 0 kalikan dengan 1. Oh, berarti ini masih 0 ditambah 0.
Kemudian yang atas juga tadi 1 min 1, masih 0 per 0. Berarti kita turunkan lagi, supaya nanti ketemu hasil yang tidak 0 per 0. Kita hospitalkan lagi. Yang atas, turunan daripada cos X adalah min sin X. Yang bawah diturunkan itu sin X diturunkan menjadi cos X. Kemudian X cos X, kita gunakan turunan. Ya. Turunan daripada X itu adalah 1. Kemudian kalikan dengan cos X ditambahkan dengan X dikalikan dengan turunan daripada cos X yaitu min sin X. Nah, sekarang kita masuki dengan 0. Min sin 0 derajat itu 0. Kemudian cos 0 derajat itu 1. Kemudian cos 0 derajat itu adalah 1 ditambahkan dengan 0 ya. Berarti 0 per 2. Hasilnya 0 ya. Ya. Jadi begitu teman-teman. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya, yaitu limit X mendekati 90 derajat ya, pi per 2 atau 180 per 2. Limit X menuju 90 derajat dari sin X pangkat tan X ya. Nah, untuk sin X pangkat tan X ini, supaya kita bisa melakukan secara hospital, berarti kita lihat dulu dari hasil dari sin X pangkat tan X itu apa? Apakah 0 per 0? Apakah tak terhingga per tak terhingga? Coba sin 90 derajat itu adalah 0 ya. Oh sorry, sin 90 derajat itu 1. Kemudian tan 90 derajat itu tak terhingga. 1 pangkat tak terhingga. Oh, 1 pangkat tak terhingga itu hasilnya 1. Ini kebetulan ya. Kalau kita masukkan seperti ini. Tetapi kalau nanti untuk soal yang lain, kita sekedar memasukkan dengan nilai X-nya, itu belum tentu itu merupakan hasil yang benar. Ya, ini kebetulan hasilnya 1, tapi caranya tidak hanya dengan memasukkan 90 derajatnya. Harus kita gunakan metode ini, bagian yang berpangkat trigonometri ini dilenkan. Nah, ini cara yang baku. Untuk soal yang lain mungkin hasilnya tidak 1 pangkat tak terhingga, bisa jadi yang lain. Ini kebetulan hasilnya kalau dimasukkan langsung dengan secara analitik seperti ini, metode bakunya itu kebetulan sama, tapi untuk yang lain belum tentu dimasukkan itu sama dengan hasil analitiknya. Jadi kita harus memprioritaskan menggunakan metode yang ada len atau analitiknya. Nah, yang perlu kita ingat di sini ya, hukum daripada len itu A pangkat A log X itu sama dengan X. Kemudian E pangkat E log X atau E pangkat len X itu sama dengan X ya. Kemudian log A pangkat B itu sama dengan B log A. Len A pangkat B sama dengan B len A gitu ya. Oke, ini bagian ini sekarang dipangkatkan menjadi pangkatnya E ya. Berarti ini limit X mendekati pi per 2 dari sin X pangkatan X ini adalah E pangkat len sin X tan X. Bagian len sin X tan X itu dilimitkan dari X menuju 90 derajat atau X mendekati 90 derajat. Mengapa bagian yang dilimitkan bukan E-nya, tapi di bagian ini? Mengapa? Karena ini adalah yang merupakan fungsi yang ada X-nya. Ya, ini nggak masalah ini. Nanti yang penting teman-teman setelah menyelesaikan bagian ini menjadi pangkatnya E, baru dihitung hasil akhirnya, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. E pangkat limit X mendekati pi per 2 dari tan X kali len sin X. Ini ya, tan X-nya itu tadi pangkat, sekarang menjadi pengali. Seperti hukum yang di sini ya. Log A pangkat B ini menjadi B kali log A ya. Berarti ini menjadi tan X kali len sin X. Nah, sekarang supaya bisa kita gunakan hospital, ini bagaimana? Tan X-nya harus kita taruh di bawah gitu. Berarti ini len sin X, kemudian tan X kalau di bawah jadi seper tan X ya. Atau tan pangkat min 1. Nah, seper tan X atau tan X pangkat min 1 itu adalah kotengan X atau cos X per sin X ya. Nah, sekarang len sin X kita masuki dengan 90 derajat. Sin 90 derajat itu berapa? Sin 90 derajat itu 1. Berarti E len 1 hasilnya berapa? E pangkatkan berapa supaya jadi 1? Pangkatkan 0, hasilnya 0. Yang bawah cos 90 derajat itu 0, sin 90 derajat itu 1, 0 per 1, 0 ya. Berarti 0 per 0. Oh, berarti mulai dari sini bisa kita lakukan hospital. Oke, dari sini kita gunakan hospital. Nah, sekarang saya tulis seperti ini ya, teman-teman ya. Cos X per sin X itu kan kotangan X. Mana tadi? Ini ya.
Bisa saya tulis E pangkat limit X mendekati pi per 2 dari len sin X per kotangan X ya. Len sin X ini tadi kan kita gunakan hospital kan, sudah ketahuan 0 per 0. Berarti ini kita hospitalkan ya. Atas kita turunkan, bawah kita turunkan. Turunan daripada len sin X itu apa? Seper sin X dikalikan turunannya sin X dikalikan dengan cos X ya. Kemudian turunan daripada kotangan X itu adalah min kosekan kuadrat X ya. Nah, sekarang hasil turunannya ini kita substitusikan X-nya dengan pi per 2. Sekarang sin 90 derajat itu berapa? 1, cos 90 derajat itu adalah 0 per 1. Kemudian min kosekan kuadrat X itu adalah min seper sin 90 derajat. X-nya kita ubah ke 90 derajat. Min seper sin 90 derajat kuadrat ya. Berarti min 1 ya. Berarti 1 kali 0 dibagi dengan min 1 hasilnya berapa? 0. Berarti di sini hasilnya 0, hasil limitnya 0. Nah, sekarang berarti E pangkat berapa? Kan limitnya tadi menjadi pangkat, berarti 0-nya menjadi pangkatnya E pangkat 0 hasilnya 1. Kebetulan ya, dengan cara analitik itu hasilnya E pangkat 0 atau 1 pangkat tak terhingga ya. Kalau tadi dimasukkan secara langsung, nggak ngitung limitnya. Tapi untuk soal yang lain, kita perlu menggunakan cara yang seperti ini. Bisa jadi dengan langsung dimasukkan nggak ketemu. Belum tentu ketemu. Ini kebetulan langsung dimasukkan dengan analitik seperti ini sama, kebetulan sama. Tapi teman-teman harus mengetahui metode bakunya adalah dilenkan seperti ini. Kemudian dicek bentuk 0 per 0-nya ada nggak. Kalau ada 0 per 0 atau tak terhingga per tak terhingga, gunakan hospital. Hospital digunakan selama masih ketemu 0 per 0. Gunakan lagi hospital sampai ketemu hasil pastinya. Begitu. Nah, ini saya tuliskan di sini lagi untuk meralat ya. Meralat dari materi yang kemarin itu ada yang penulisannya salah. Jadi ini suatu bagian dari materi turunan parametrik ya. Misalkan suatu fungsi X yang memiliki variabel T, di sini bukan X kali T ya, maksudnya ini adalah fungsi X itu punya persamaan dengan variabel T ya. Nah, fungsi X-nya apa? 3 kali E pangkat 2T. Kemudian fungsi Y dengan yang memiliki variabel T, fungsi Y-nya adalah E pangkat 3T min 1. Nah, berapakah nilai daripada Y aksen atau DY per DX-nya? Kemudian nilai dari Y aksen 2, turunan keduanya, atau D kuadrat Y per DX kuadratnya itu berapa? Nah, berarti untuk menghitung itu, kita harus tahu bahwa DY per DX atau Y aksennya itu adalah DY per DT dibagi dengan DX per DT ya. Kita hitung di sini. DY per DT-nya adalah dari Y ini diturunkan terhadap T. DX per DT-nya adalah dari X ini turunkan terhadap T. Nah, sekarang kita lihat DY per DT-nya ini berapa ya. Turunan daripada ini yaitu E pangkat 3T dikalikan dengan turunan dari 3T ya. Karena ada pangkatnya ada 3T-nya. Berarti 3 kali E pangkat 3T. Ini DY per DT. Kemudian DX per DT-nya ini adalah 3 dikalikan dengan E pangkat 2T kalikan dengan 2. Hasilnya 6E pangkat 2T. Ini yang DX per DT. Nah, sekarang DY per DX-nya atau Y aksennya tinggal kita masukkan aja. DY per DT dibagi DX per DT. Nah, ini ya. Berarti DY per DT-nya 3 kali E pangkat 3T dibagi dengan 6E pangkat 2T. Ini dibagi berapa? Setengah. Kemudian yang bawah naik ke atas jadi min 2T ya. Pangkatnya dikurangi ya. E pangkat 3T dikurangi pangkat 2T, sehingga menjadi setengah E pangkat T. Nah, sekarang Y aksen 2 atau D kuadrat Y per DX kuadrat, ini rumusnya adalah turunan daripada DY per DX-nya dibagi dengan DX per DT ya. DY per DX-nya tadi adalah setengah E pangkat T, ini diturunkan lagi terhadap T. Diturunkan lagi terhadap T berarti berapa hasilnya? Setengah dikalikan turunannya tetap ya, kalau E pangkat T turut diturunkan tetap E pangkat T, berarti setengah E pangkat T. Sekarang dibagi dengan DX per DT-nya yaitu 6 kali E pangkat 2T ya, 6 kali E pangkat 2T. Sekarang ini berarti setengah dibagi 6 itu 1/12 dikalikan dengan E pangkat T min 2T ya. E pangkat 2T kalau di bawah ke atas berarti menjadi E pangkat min 2T ya. Berarti sekarang kita punya hasil finalnya itu 1/12 E pangkat T ya. Oke, ini ada soal lagi teman-teman. Ini soal SBM PTN 2017, limit daripada X mendekati tak terhingga
ya, limit x mendekati tak hingga dari x kalikan kotangen seper x kalikan sin seper x kuadrat nih. Ini kalau dengan hospital kayaknya rumit. Nah, ini bisa diselesaikan dengan suatu trik ya. Kita ubah yang mendekati tak hingga itu menjadi mendekati 0. Caranya bagaimana? Nah, kita pakai persamaan ini. A sama dengan seper x. Ya, x sama dengan seper a. Berarti gini, berarti jika x itu mendekati tak hingga, maka a mendekati 0. Ya, 1 per tak terhingga, maka a-nya sama dengan 0. Oke, sekarang kita tulis saja limit a mendekati 0 daripada x tadi adalah seper a. Berarti kita substitusikan x-nya adalah seper a, kemudian kotangen seper x-nya itu adalah a ya. Kalikan dengan sin a kuadrat. Kemudian di sini kita sekarang punya kotangen a kali sin a kuadrat per a ya. Nah, kotangen itu kan sama saja tangan a pangkat min 1. Supaya minnya hilang, saya taruh di bawah. Jadi sin a kuadrat per a kali tan a ya. Nah, teman-teman masih ingat bentuk ini ya. Limit x mendekati 0 daripada sin x per x itu sama dengan 1 sama dengan tan x per x sama dengan x per tan x sama dengan 1. Berarti kita kalikan dengan sesuatu supaya ketemu pola-pola ini. Ya. Berarti di sini apa? Kita kalikan dengan a per a ya. Kita kalikan dengan a per a, ini ya, sin a kuadrat per a kali tan a, kita kalikan dengan a per a sehingga ketemu a per tan a, ini 1. Kemudian di sini a kali a itu a kuadrat, di sini atasnya adalah sin a kuadrat per a kuadrat, berarti ketemu 1 ya. Ya, ini dikalikan dengan a per a kalikan a kuadrat per a kuadrat. Jadi ini 1, kemudian ini 1 ya. Kemudian ini 1. Kemudian a kuadratnya dibagi dengan a kuadrat seperti ini ya, teman-teman. Jadi dikalikannya adalah dengan a per a dan a kuadrat per a kuadrat. Supaya apa? Yang a per a-nya dapat yang tan a ini. Kemudian a kuadrat per a kuadrat dapat sin a kuadrat dibagi a kuadrat. Jadi ini yang saya lingkari, ini yang bungkus ini ya. Ini bentuknya bisa seperti ini ya. Ini 1, kemudian ini 1. Lalu yang masih belum dicoret itu adalah a kuadrat dibagi dengan a kuadrat ya. Sehingga limit a mendekati 0 dari a kuadrat per a kuadrat itu sama dengan 1. Atau begini teman-teman. Tadi kita punya limit a mendekati 0 dari sin a per a kali kotangen a ya. Kotangen a saya tulis saja di sini. Sin a kuadrat ya. Ya, sin a kuadrat kotangen a per a ya. Kotangen a saya tuliskan cos a per sin a. Ini kalau saya kalikan aja dengan a per a ya. Saya kalikan dengan a per a, di sini ada pola a per sin a, kemudian sin a kuadrat per a kuadrat ya. Sin a kuadrat per a kuadrat. Kemudian cos a-nya masih, kemudian a per sin a-nya 1 ya. Nah, di sini a sama dengan 0. Cos 0 itu berapa? Cos 0 derajat itu 1 ya. Sama seperti ini, teman-teman. Ini alternatifnya. Baik, teman-teman, ini pembahasan tadi yang saya lakukan secara luring di perkuliahan sebelumnya. Bagi teman-teman yang mengikuti kuliah secara asinkron di pertemuan ke-12 ini bisa menyimak video ini ya, teman-teman ya, untuk Anda belajar. Jadi sempatkanlah untuk menyimak video-video saya. Kemudian apabila ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan di grup. Silahkan kita diskusi di grup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.